Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu israfil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai dengan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan kelak. Perkenalkan, nama saya Susan dengan NIM 120160022 dari kelas 3B Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi, yaitu tentang riset pemasaran dalam Islam. Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, pengelolaan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Di sini saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fisabilillahi fattabayanu wa la taqulu liman alqa alaikumussalama lasta mu'minna tabtaghuna 'aradal hayati dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Isi kandungannya adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggap musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam, apalagi jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Allah memperingatkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berbuat demikian, sebab ia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuannya. Riset dalam Islam dapat diartikan sebagai tabayun. Riset yang dilakukan tidak lepas dari penggunaan metode dan ilmu pengetahuan. Riset dalam Islam merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengangkat derajat umat Islam dan juga bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritis atau akademik maupun secara empirik atau lapangan. Di sini saya juga akan membacakan surah Yunus ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru maza fis samawati wal ard wa ma tuqnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Isi kandungan dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia untuk memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini,
seperti jalannya tata surya yang teratur dan tepat, waktu terjadi gerhana matahari dan bulan, pergantian malam dan siang, air hujan turun ke bumi, dan sebagainya. Semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam ini bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, umat manusia hendak mengambil manfaat dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan mengambil peringatan yang disampaikan kepada para rasul. Al-Quran bukanlah buku ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi pedoman hidup bagi manusia. Di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan iptek. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar melakukan pengkajian dan penelitian terhadap alam semesta beserta isinya. Sesungguhnya semua ciptaan Allah itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir dan yakin terhadap penciptanya. Pentingnya riset pemasaran dalam Islam, yaitu kita ingat bahwa riset pemasaran bukan satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan, melainkan informasi dari sumber lain ditambah pengalaman manajerial dan sebagai pertimbangan turut berperan dalam menghasilkan keputusan final. Lalu proses manajemen pemasaran ini terdapat 4. Yang pertama yaitu meneliti dan memilih pasar sasaran. Nah, praktik pemasaran modern membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama. Mengevaluasi segmen-segmen itu, memilih dan menetapkan segmen tertentu sebagai sasaran, dan memutuskan penempatan perusahaan dalam setiap pasar. Lalu yang kedua yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategi pemasaran adalah logika pemasaran. Dan berdasarkan itu, unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Lalu yang ketiga yaitu merencanakan program pemasaran. Variabel paling mendasar dari pemasaran adalah produk, yang merupakan tawaran nyata kepada pasar, meliputi ciri-ciri dan wujud produk, kemasan, merek, dan kebijakan pelayanannya. Lalu yang keempat yaitu mengorganisasi, melaksanakan dan mengendalikan usaha pemasaran. Suatu perencanaan tidak akan berarti kecuali jika rencana tersebut dilaksanakan. Riset pemasaran berperan sebagai dasar penyusun rencana dan strategi pemasaran, di mana harus didukung dengan data yang akurat, relevan, terpercaya, objektif, dan tepat waktu, sehingga manajemen perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan dengan baik berbagai aspek pemasaran, seperti mengembangkan produk dan merek, penentuan harga, pendistribusian produk, dan komunikasi pemasaran terintegrasi. Riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Manajemen perusahaan melakukan riset pasar, yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar, dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Selain itu, juga untuk dapat tahu seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan disebut memuncak, dan kapan permintaan tersebut menurun. Klasifikasi riset pemasaran terbagi menjadi 2, yaitu riset identifikasi masalah, membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak atau belum muncul ke permukaan, namun telah atau akan terjadi di masa depan. Lalu yang kedua yaitu riset pemecah masalah, digunakan dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah seperti spesifik. Riset pemecah masalah meliputi riset segmentasi, riset produk,
riset penetapan harga, riset promosi, dan riset distribusi. Ada 6 proses riset pemasaran. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Peran proses ini sangat penting dalam memahami dengan baik tujuan apa yang akan dicapai. Lalu yang kedua yaitu memutuskan desain riset. Nah, kita harus menentukan cara pengambilan data, cara pengujian hipotesis, dan kemungkinan untuk mengumpulkan kuesioner. Lalu yang ketiga yaitu melakukan rancangan metode pengumpulan data. Riset pemasaran menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Lalu yang keempat yaitu mengumpulkan data. Nah, kita bisa mengumpulkan data lewat beberapa metode, seperti interview, observasi lapangan, kuesioner, dan sebagainya. Lalu yang kelima yaitu analisis data. Data yang diperoleh hampir tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Lalu yang keenam, membuat laporan riset. Hasil akhir dari proses riset ini bisa berupa hasil penelitian, kesimpulan, atau rekomendasi penelitian yang selanjutnya dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah tertentu. Apa yang dimaksud dengan primary research? Primary research atau penelitian primer adalah jenis penelitian di mana peneliti mengambil data dari sumber asli secara langsung. Dengan kata lain, peneliti adalah tangan pertama yang mengumpulkan data. Lalu, metode melakukan primary research terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu questionnaires atau kuesioner, yaitu biasanya berisi beberapa informasi kuantitatif maupun kualitatif pada halaman awal. Itu mungkin berisi pertanyaan tentang latar belakang konsumen, seperti pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan. Lalu yang kedua yaitu focus group. Focus group adalah peneliti mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Lalu yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan, yaitu tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan peneliti menonton dan mengamati responden dan membuat catatan tentang mereka. Manfaat penelitian primer. Ada beberapa manfaat penelitian primer. Yang pertama yaitu lebih terkini. Nah, data diambil pada waktu itu dibutuhkan oleh peneliti. Berbeda dengan data sekunder, di mana ada lebih banyak jeda waktu antara pengambilan data dengan publikasinya. Lalu yang kedua yaitu di data primary research ini dia lebih relevan. Nah, peneliti mengambil data sesuai dengan tujuan dan pertanyaan yang ingin mereka jawab. Lalu yang ketiga yaitu rahasia, di mana hanya peneliti yang memiliki akses terhadap data tersebut, sedangkan orang lain tidak dapat menggunakannya tanpa seizin peneliti. Lalu yang keempat yaitu lebih terukur. Memang penelitian primer juga mengandung bias, namun beberapa di antaranya berada dalam kendali peneliti. Sedangkan kerugian penelitian primer ini, yang pertama adalah mahal. Nah, peneliti harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan data. Lalu yang kedua yaitu memakan waktu, di mana survei dan wawancara misalnya mungkin membutuhkan beberapa hari tergantung pada jumlah responden. Lalu yang ketiga yaitu variasi lebih rendah. Data primer hanya berisi topik yang diteliti. Sebaliknya, sedangkan data sekunder lebih bervariasi karena berasal dari berbagai sumber. Dan selanjutnya yang keempat maksud saya, sampelnya itu tidak valid. Nah, kesalahan mengambil sampel membuat pekerjaan sia-sia, meskipun tidak ada masalah dengan kuesioner atau jawaban responden. Sampel yang tidak representatif menghasilkan kesimpulan yang bias.
Apa yang dimaksud dengan quantitative research? Quantitative research atau penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih banyak menggunakan analisis. Penelitian kuantitatif bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab-sebab dalam fakta-fakta sosial yang terukur, menunjukkan hubungan variabel serta menganalisa. Apa itu sampling? Sampling adalah metode memilih yang lebih kecil perwakilan kelompok responden yang akan digunakan untuk melakukan penelitian, bukan seluruh populasi. Pengambilan sampel mengurangi biaya dan waktu untuk melakukan riset. Pengambilan sampel yang cermat dapat memberikan hasil yang andal, data tentang kependudukan. Metode dalam menarik sampel ada 3. Yang pertama yaitu mengambil sampel secara acak. Nah, setiap orang dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi berada dalam sampel. Lalu yang kedua yaitu pengambilan sampel kuota. Orang-orang dalam sampel dipilih untuk mencerminkan proporsi kelompok yang berbeda di pasar sasaran. Lalu yang ketiga yaitu pengambilan sampel bertingkat. Segmen pasar yang sesuai dipilih terlebih dahulu. Misalnya, pria yang sudah menikah, maka sampel dipilih secara acak dari segmen ini. Di sini saya membaca artikel yaitu pengantar riset pemasaran, di mana di dalam artikel ini berisi tentang penjelasan yang pertama yaitu definisi pemasaran. Pemasaran yaitu suatu proses sosial di mana ada sekelompok masyarakat ataupun individu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui suatu kegiatan penciptaan, menawarkan, dan mempertukarkan secara bebas produk atau jasa yang bernilai dengan pihak lain. Yang kedua, yaitu pentingnya peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Kemudian, menurut Malhotra dalam American Marketing Association atau AMA, mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dalam kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Lalu yang ketiga, artikel ini juga berisi penjelasan tentang apa itu primary research, apa itu quantitative research, dan apa itu sampling. Setelah saya membaca artikel ini banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, di mana saya bisa lebih paham apa saja yang ada di dalam riset pemasaran. Saya juga jadi tahu bahwa riset pemasaran terdiri dari 2 klasifikasi dan 5 proses dalam melakukan riset pasar. Manfaat yang saya dapatkan setelah membaca jurnal riset pemasaran Islam adalah saya menjadi lebih tahu bahwa kajian tentang Islam dan pemasaran dapat dibahas dalam 2 tahap yang berbeda, yaitu penghilang dan penemuan. Penghilang adalah tahap penghilangan berkaitan dengan kelangkaan minat pada pengkonsepan dan studi tentang kaum muslim sebagai konsumen. Dalam literatur perilaku konsumen dan pemasaran, agama secara umum adalah suatu area kurang diminati. Bahkan perhatian pada studi Islam, terutama yang berkaitan dengan konsumsi dan pemasaran, sangat langka. Lalu yang penemuan, ada beberapa perkembangan politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasari minat pada konsumen muslim. Dalam sekali terakhir ini, beberapa studi tentang pergerakan Islam mulai nampak.
Studi ini membahas percabangan secara politis dari berbagai pergerakan Islam yang muncul. Berdasarkan pada pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsumen muslim dan pasar islami, serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemasar yang menggunakan pendekatan perbedaan. Dengan kata lain, sebagai ganti dari fokus pada perbedaan dan memisahkan konsumen muslim sebagai pasar yang terpisah dari pasar secara umum. Kita harus memperhatikan bagaimana perbedaan semacam ini berperan dalam kehidupan konsumen sehari-hari. Kita juga harus menguji hal-hal selain agama, misalnya sumber daya, ekonomi, dan budaya. Ringkasan penjelasan riset pemasaran dan peramalan permintaan dalam Islam, yaitu yang pertama adalah definisi riset. Dalam Islam, riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan analisis, dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan pasar secara sistematis, di mana hasilnya dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan-keputusan untuk mengevaluasi, memonitor, dan mengoptimalkan performa pemasaran. Lalu yang kedua, pentingnya riset dalam pemasaran Islam, yaitu kita harus ingat bahwa riset pemasaran bukan satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan, melainkan informasi dari sumber lain, ditambah pengalaman manajerial dan berbagai pertimbangan turut berperan dalam menghasilkan keputusan final. Lalu yang ketiga, fitur riset pemasaran. Riset yang baik yaitu harus memenuhi kriteria dan karakteristik antara lain yaitu kejelasan tujuan, teguh pendirian, jujur dan objektif, bersifat pengujian, bersifat pengulangan, bersifat penyederhanaan, dan berlaku umum. Lalu yang keempat yaitu proses riset pemasaran terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu riset identifikasi masalah. Riset ini membantu mengidentifikasikan proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Yang kedua yaitu riset pemecahan masalah. Riset ini dilakukan agar diperoleh solusi tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah secara spesifik. Lalu yang kelima, pengukuran produktivitas pemasaran dalam konsep Islam, di mana pengukuran produktivitas ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu pengukuran produktivitas berhubungan dengan perubahan produktivitas sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Tujuan pengukuran produktivitas ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produk meningkatkan atau menurunkan. Lalu yang kedua, mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas penting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran tadi. Yang keenam, peramalan dan pengukuran permintaan pasar ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah mengukur permintaan pasar saat ini, mengestimasi total permintaan pasar, mengestimasi wilayah permintaan pasar, mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar. Yang kedua yaitu meramal permintaan mendatang, survei niat pembelian, pendapatan para tenaga penjual, pendapatan para ahli, peramalan penjualan masa lalu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.